Selamat siang Bapak Ibu sekalian, nama saya Patricia Rinwigati, saya adalah pengajar dan penanggung jawab mata kuliah HAM dan Gender dengan kode mata kuliah LWM H800111. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi program Magister Hukum dengan peminatan hak asasi manusia dan good governance, dan juga merupakan mata kuliah pilihan untuk program Magister Hukum lainnya. Mata kuliah ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, setelah selesai mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkritisi perkembangan HAM dan gender berdasarkan teori-teori yang diberikan seperti teori HAM, teori gender, dan juga feminisme. Kuliah ini adalah kuliah ketujuh yang dilakukan secara daring dengan menggabungkan beberapa metode pengajaran efektif seperti ceramah, survei melalui aplikasi Menti, dan tanya jawab. Silahkan mengikuti. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah kuliah ketujuh dari mata kuliah HAM dan Gender dengan 2 SKS yang berjudul Kekerasan Berbasis Gender. Nah, ini berdasarkan seluruh eh, perkuliahan yang terdiri dari 12 kali pertemuan. Kita sudah melihat mengenai pengantar dan juga SOGI, pengertian SOGI yang terkait dengan sexual orientation, gender identity dan expression, kemudian gender dan teori, gender dan regulasi, dan hari ini kita akan membahas kekerasan berbasis gender yang sebenarnya terdiri dari 2 sesi, hari ini dan minggu depan. Lalu dilanjutkan dengan Kapita Seleksa, isu-isu terkait dengan HAM dan gender. Nah, untuk itu, karena kita akan mulai dengan kekerasan berbasis gender, saya akan mengulang sedikit mengenai apa itu gender. Silakan teman-teman sekalian membuka mentinya, buka di menti.com dengan kode 1835891. Silahkan ngelihat kodenya di atas. Apa yang Anda ketahui tentang gender. Isi saja satu atau dua kata terkait dengan gender, apa yang ada di kepala teman-teman sekalian ketika melihat atau mendengar kata-kata gender. Silahkan, saya tunggu sekitar 2 menit dari teman-teman sekalian. Harusnya sih sudah keluar ya, tapi kenapa nggak keluar ya? Ya, yes. Uh, ada perempuan, konstruksi sosial, laki-laki, non-binari. Ada lagi, masih saya tunggu, kira-kira 3 orang atau 4 orang lagi. Masih terus ada konstruksi sosial. Ini merupakan perkuliahan kita yang pertama sebenarnya, setelah pengantar. Lalu pengertian gender diikuti dengan pengertian SOGI. Yes, 67, equality, jenis kelamin, perempuan. Nah, kalau dilihat dari sini, mungkin teman-teman juga masih ingat ya, ada perbedaan kedudukan, konstruksi sosial, equality atau persamaan, ada peran, ada laki-laki. Masih saya tunggu 1 orang lagi, yes, peran, dinamis, jenis kelamin. Nah, kelihatannya ada lebih dari 1 orang yang menyatakan gender adalah jenis kelamin. Nah, kalau teman-teman lihat semua, pasti lihat lagi catatannya di kuliah kita yang pertama atau kedua. Gender itu merupakan hasil konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat yang memberikan stereotip pada peran perempuan dan laki-laki. Maka harus dibedakan antara gender dengan jenis kelamin, karena jenis kelamin, seks itu hanya perbedaan dengan jenis kelamin dan keadaan biologis terhadap perempuan dan laki-laki. Sementara gender itu bukan
jenis kelamin, tapi lebih kepada peran perempuan dan laki-laki. Dan ini kembali lagi lihat catatannya di awal perkuliahan kita. Saya akan langsung pada perkuliahan hari ini, yaitu kekerasan berbasis gender. Nah, teman-teman sekalian silahkan lagi membuka Mentinya, menti.com, kemudian kodenya masih sama, 18358921. Silahkan apa yang ada di kepala teman-teman ketika mendengar ada konsep kekerasan berbasis gender. Silahkan tulis teman-teman sekalian. Kita tunggu satu atau dua. KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kekerasan berbentuk verbal maupun fisik terhadap peran laki-laki dan perempuan. Kekerasan fisik maupun psikis, ada marital rape, ada perkosaan di dalam rumah tangga, diskriminasi terhadap objek karena jenis kelamin, kemudian ada diskriminasi terhadap konstruksi sosial, ada kekerasan seksual, kekerasan yang ditujukan kepada gender tertentu karena gender yang dimilikinya. Ada lagi, satu orang lagi, kira-kira. Ya, budaya patriarki. Ini kelihatan dari sini nih teman-teman ketika mendengar perkataan kekerasan berbasis gender. Macam-macam nih isunya. Ada yang bentuk-bentuknya, kemudian ada juga yang kaitannya dengan konstruksi sosial. Lalu kalau naik ke atas sedikit, ini tadi dikatakan ada diskriminasi. Nah, kalau mau dilihat, teman-teman sekalian, kekerasan berbasis gender itu sering diartikan sebagai kekerasan berbasis gender atau KBG adalah segala tindakan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang karena jenis kelaminnya atau yang berdampak tidak proporsional pada kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin. Nah, KGB sendiri itu tadi seperti yang teman-teman sudah katakan, itu mencakup kekerasan fisik, seksual, biologis, dan ekonomi sebenarnya yang tadi yang belum keluar. Dan seringkali terkait dengan ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa. Nah, berdasarkan ini saya ingin menjelaskan beberapa dua atau tiga konsep yang berasal dari definisi ini. Yang pertama adalah siapa yang menjadi pelaku kekerasan berbasis gender dan juga siapa yang menjadi korban dari kekerasan berbasis gender. Yang pertama itu adalah pelaku. Pelaku itu bisa siapa saja, bisa perempuan, bisa laki-laki, atau mereka yang tidak mau diidentifikasi gendernya. Tapi juga korban itu bisa laki-laki, bisa perempuan, atau bisa siapapun yang tidak mau diidentifikasi gendernya. Jadi yang mau dikatakan gender itu bukan milik hanya perempuan, tapi juga kaitannya dengan laki-laki. Bukan hanya yang straight atau yang perempuan dan laki-laki, tapi juga yang perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Jadi yang mau dikatakan adalah yang terpenting kembali lagi kepada definisi kekerasan berbasis gender, dilakukannya kekerasan karena adanya ketidaksetaraan antara berbagai macam kelompok-kelompok di dalam gender itu sendiri. Nah, kemudian kenapa gender itu sering sekali diasosiasikan dengan perempuan sebenarnya? Karena kekerasan terhadap perempuan atau ketidaksetaraan terhadap perempuan itu sudah melembaga dan sudah lama sebenarnya dilegalisasi dengan berbagai macam peraturan maupun dengan budaya. Dan relasi perempuan dan laki-laki merupakan salah satu ekspresi paling nyata dari hubungan kekuasaan yang berasal dari ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian kekerasan berbasis gender itu sering juga diasosiasikan dengan kekerasan terhadap kelompok rentan, terutama kelompok-kelompok LGBT. Kenapa demikian? Karena kekerasan berbasis gender di tempat umum tuh seringkali berkaitan dengan asumsi, berkaitan dengan ekspektasi atau harapan mengenai peran-peran gender. Jadi ketika ada seseorang yang berbeda, maka dia menjadi perhatian dari masyarakat yang lain dan rentan terhadap pelecehan verbal, makian, ancaman maupun serangan yang dapat terjadi. Lalu yang ketiga, gender itu sering juga didiskusikan dalam konteks anak-anak. Kenapa demikian? Karena satu, usia.
anak-anak itu ada yang laki, ada yang perempuan, dan mereka karena usianya itu menjadi sangat rentan, karena mereka adalah anak-anak, tapi kemudian menuju remaja. Dan dalam kaitannya dengan usia-usia ini, mereka bisa dikenakan sebagai korban double atau viktimisasi ganda. Karena mereka satu anak-anak sebagai kelompok rentan, tapi mereka juga menjadi rentan terhadap kekerasan berbasis gender. Karena anak-anak ini sering sekali bersinggungan dengan masa di mana mereka sedang tumbuh, masa mereka mencari perhatian, masa di mana mereka mencari peran atas diri mereka sendiri, sehingga seringkali menjadi subjek dari kekerasan terhadap berbasis gender. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kaitannya dengan kenapa muncul sebenarnya kekerasan berbasis gender. Itu dipengaruhi oleh empat unsur. Yang pertama itu adalah budaya. Jadi kaitannya dengan stereotip, kaitannya dengan prasangka gender, ekspektasi normatif tentang feminitas dan maskulinitas sosialisasi gender, di mana yang laki-laki sering diasosiasikan sebagai maskulin, sementara perempuan itu sering diasosiasikan secara feminim. Dan prasangka ekspektasi itu yang menyebabkan perannya kemudian dicap, distereotip, dan akhirnya menimbulkan adanya pergesekan di antara peran-peran tersebut. Kemudian juga ada pembagian antara ruang publik dan ruang privat, di mana bagian dari privat itu menjadi bagian yang susah sekali untuk disentuh. Dan kadangkala kekerasan di dalam ruang privat itu tidak bisa disentuh oleh ruang publik. Padahal dalam kenyataannya adalah bahwa ruang privat itu juga mempunyai keterbatasan, di mana ketika ada kekerasan maka ruang privat itu menjadi ruang publik. Demikian juga menjadi ruang publik tidak selamanya menjadi publik, karena di dalam publik itu pun ada ruang privat yang bergerak bersama-sama di dalam ruang publik. Dengan kata lain, sebenarnya ada privatisasi terhadap ruang publik dan ada uh, uh, publisisasi dari ruang privat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan ekonomi, di mana udah pasti bahwa kurangnya sumber daya ekonomi untuk perempuan, untuk LGBT itu menjadikan mereka menjadi sangat rentan terhadap kekerasan dan kemiskinan yang sangat berlanjut. Kemudian dikaitkan dengan hukum, sampai saat ini masih kurang untuk menanggapi dinamika hubungan gender, karena hubungan gender itu sangat kompleks. Dan juga kurangnya perlindungan terhadap korban dalam proses pemeriksaan perkara, karena anggapan korban berkontribusi terhadap kekerasan berbasis anggapan korban berkontribusi terhadap kekerasan berbasis gender, di mana kadang-kadang karena dia berpakaian, kemudian dia disalahkan bahwa dia justru yang memancing terhadap kekerasan berbasis gender. Kemudian juga yang ketiga adalah kesulitan pembuktian terjadinya kekerasan berbasis gender. Lalu yang terakhir adalah kaitannya dengan politik. Sampai saat ini masih kurang representasi perempuan dan kaum LGBT dalam kekuasaan dan politik. Dan ini berarti akan berkurangnya kesempatan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan yang setara gender. Oleh karena itu menjadi sangat rentan sebenarnya terhadap kemungkinan legalisasi dari kekerasan berbasis gender. Dan kadangkala kekerasan berbasis gender itu dipandang tidak prioritas dan juga tidak seksi, karena menjadi semacam ancaman terhadap norma gender tradisional yang ada saat ini. Ini kalau ada pertanyaan nanti saya kasih waktunya ya untuk bertanya lebih lanjut. Nah, saya langsung masuk kepada tipe-tipe sebenarnya kekerasan berbasis gender. Sebenarnya ada 4, seperti yang tadi sudah dikatakan, ada kekerasan seksual, kemudian ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan sosial. Kekerasan seksual ini kaitannya dengan hubungan seksual, alat seksual, dan alat reproduksi. Ada perbedaan antara alat seksual dengan alat reproduksi. Kemudian kekerasan fisik itu jelas adanya melukai tubuh, membatasi gerak fisik, tidak bersifat seksual, tapi dalam keadaan tertentu ini kekerasan seksual dan kekerasan fisik itu kadang-kadang itu menjadi satu. Kemudian kekerasan psikis itu biasanya adalah tindakan verbal maupun non-verbal yang menyerang secara mental atau emosional, misalnya intimidasi, pengurusakan barang, dan pelecehan secara verbal. Yang menarik adalah sebenarnya kekerasan ekonomi dan sosial.
di mana misalnya ini adalah perempuan atau kelompok rentan itu yang terkondisi memiliki akses terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap pendapatan, layanan, keuangan, aset, kesempatan untuk memperbaiki tingkat sosial dan ekonomi mereka. Misalnya nih salah satu contohnya adalah di mana suami melarang istrinya untuk kerja dan padahal kebutuhan mereka tidak cukup atau bahkan meminta kepada istrinya untuk menyerahkan semua uang yang dia dapat dari pekerjaannya kepada suaminya, sementara suaminya sendiri itu enak-enakan, nggak kerja, kemudian tidak juga berusaha. Nah, ini adalah salah satu bentuk sebenarnya kekerasan ekonomi dan sosial yang seringkali dihadapi atau dialami oleh perempuan ataupun kelompok rentan lainnya. Bisa jadi itu juga laki-laki yang kemudian dianggap sebenarnya biasa. Padahal ini adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Nah, yang menarik ini salah satu yang didapat sebenarnya dari General Comment terhadap CEDAW, yaitu Konvensi terhadap anti diskriminasi terhadap perempuan dan juga segala bentuk diskriminasi, CERT, Konvensi diskriminasi. Nah, ini adalah salah satu contoh-contohnya sebenarnya. Tapi yang juga menarik yang saat ini cukup menarik itu adalah kekerasan berbasis gender online. Ini yang seringkali sebenarnya sekarang makin ramai dengan adanya teknologi, terutama dengan penggunaan sosial media, yaitu kekerasan yang difasilitasi teknologi, tapi dikarenakan karena jenis kelamin, dikarenakan karena jenis kelamin dan dikarenakan karena perbedaan gender. Dan ini seringkali diabaikan, dianggap ya itu biasa lah ya, kecuali itu sudah sangat menimbulkan apa namanya ketergangguan emosi maupun fisik. Dan ini yang sangat mengerikan dari kekerasan berbasis online adalah dapat menjangkau korban dimanapun korban itu berada, dan walaupun itu online, tapi realitasnya itu menjadi offline dan online. Karena kadang-kadang itu secara online disebarkan segala macam informasi melalui online, tapi ancaman secara fisik tetap dilakukan secara offline. Dari beberapa literatur yang saya kumpulkan, itu ada beberapa. Ini ada revenge, ini sebenarnya salah nih sebenarnya, yaitu revenge sport kayaknya. Ada juga namanya revenge rape, itu sebenarnya juga ada. Kemudian ada sextortion, itu penyebaran konten intim untuk pemerasan. Ada doxing, penyebaran dan penjualan data pribadi. Ada impersonating, ke pemalsuan akun untuk pencemaran nama baik. Saya kasih yang ketiga itu adalah tanda tanya, karena ini terus berkembang. Persoalannya makin lama makin banyak, dan isunya juga makin lama makin makin kompleks. Di satu sisi isunya sebenarnya sederhana, tapi menjadi kompleks karena dia berbasis online dan penggunaan antara online dan offline. Itu yang menjadi semakin kompleks. Kemudian saya mau masuk ke dalam Indonesia, tapi sebelum itu saya akan masuk dulu ke salah satunya, yaitu yang juga menarik adalah um, perkawinan anak. Mungkin teman-teman sekalian bukan sesuatu hal yang baru di sini, atau memang masih ada gitu perkawinan anak. Tapi justru ini di beberapa daerah di Indonesia itu justru masih sangat lumrah adanya perkawinan anak atau anak punya anak. Dan karena COVID, kebetulan perkawinan anak itu menjadi naik sebenarnya. Karena mungkin banyak orang tua yang sudah putus asa juga karena anak-anaknya juga ribet sekolah di rumah. Kemudian alat teknologinya juga sangat terbatas. Mau nggak mau akhirnya mereka melepaskan anaknya supaya bisa menjadi tanggungan orang lain. Dan ini kemudian ada beberapa putusan dari Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan usia perkawinan anak. Kemudian juga ada revisi dari Undang-Undang Perkawinan 1974 dan statistik 2020-24. Ini terkait dengan rencana pembangunan nasional yang targetnya adalah 8,74%, tapi selama ini masih 11,21. Angkanya memang tidak jelas di kanan kiri karena pencatatan menjadi persoalan di lapangan, dan terus terang ini mendapat dukungan dari agama dan juga budaya dari masing-masing. Silakan nanti teman-teman lihat sendiri di YouTube ini. Ini adalah salah satu ilustrasi dari
UNICEF yang mengatakan adalah girls not brides, di mana anak-anak masih perlu untuk bermain dan belum bukan waktunya menjadi seorang pengantin. Sebelum itu saya juga ingin masuk kembali lagi, saya mundur dengan kebijakan gender di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian kalau lihat kebijakan gender di Indonesia nanti silakan baca sendiri. Tapi yang jelas bahwa pengaruh utamaan gender itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan nasional yang sudah tercantum di dalam RPJMN 2025 sampai 2029, juga RPJPN 2025 sampai 2045. Kemudian ini sudah dari 2017 sampai 2022 terkait dengan SDGs, terutama SDGs 5, kaitannya dengan equality atau persamaan. Terus juga ada instruksi Presiden 9 tahun 2000 tentang pengaruh utama gender di perkembangan nasional, dan kemudian di beberapa sektor kementerian dan lembaga itu juga sudah mengeluarkan sebenarnya ketentuan yang terkait dengan kebijakan gender seperti Permen PPPA, kemudian Perka dari Peraturan Kepala Badan Bencana Nasional tentang pengaruh utamaan gender di bidang bencana. Nanti kira-kira teman-teman lihat sendiri, karena itu bisa akan menjadi PR. Yang saya mau katakan adalah kekerasan berbasis gender itu juga sudah diatur di banyak sekali peraturan perundang-undangan. Ini saya list aja beberapa peraturan perundang-undangan. Memang perkataan kekerasan berbasis gender belum keluar secara spesifik, tapi komponen-komponen dari kekerasan berbasis gender sudah tersebar di berbagai macam peraturan perundang-undangan di sini. Kemudian pertanyaannya adalah apakah cukup? Enggak. Karena kita masih punya tantangan. Yang pertama adalah peraturannya sendiri. Klasifikasi tindak pidananya yang dinamis. Klasifikasi dari kekerasan berbasis gender itu tadi sendiri sangat dinamis, berkembang, dan kadang-kadang tidak dapat diikuti dengan peraturan perundangan yang ada. Kemudian pembuktiannya itu juga sangat sulit. Kemudian secara institusi kurang pengetahuan akan kekerasan berbasis gender, kemudian kurang berperspektif korban, aparat itu menjadi pelaku, justru memfasilitasi, misalnya ada perkosaan, justru aparat yang menyatakan, oh lebih baik dikawinin aja. Kemudian ketersediaan infrastruktur atau unit khusus masih menjadi suatu tantangan. Kemudian secara politis, seperti yang saya sudah katakan lain, kurang dukungan dari para pemegang kekuasaan untuk mendorong penghapusan kekerasan berbasis gender atau kebijakan kesetaraan, dan juga kurangnya dukungan pencegahan dan infrastruktur. Dari sisi sosial, selama ini masih ada kurang pemahaman dari masyarakat terkait kebebasan kekerasan berbasis gender, dan masih berlakunya budaya yang tidak mendukung kekerasan berbasis gender. Nah, kira-kira ini kalau mau dilihat, ini berdasarkan dari statistik yang saya ambil dari berbagai macam sumber. Jadi kalau mau dilihat adalah statistiknya justru semakin naik. Dan kalau dilihat dari SafeNet Indonesia, itu kekerasan berbasis gender online itu juga naik. Dan itu makin makin macam-macam sebenarnya. Ini dari doxing, kemudian ada apa namanya, mengubah gambar, video dengan wajah orang lain, kemudian mengakses akun tanpa izin, ada faming atau pesan provokatif, ada ancaman penyebaran konten intim. Makin lama makin kompleks sebenarnya. Tapi yang mau dikatakan adalah bahwa makin lama juga kekerasan berbasis gender itu akan semakin naik. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa buat Indonesia sendiri dan juga buat kita semua sebenarnya untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Karena kalau dilihat dari sini semuanya adalah sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kita semua. Nah, kira-kira sampai situ dulu. Apakah ada pertanyaan dulu? Saya stop sharing di sini. Nggak kecepatan kan ya? Enggak, Bu. Aman. Oke, aman, Aman, aman. Bu. Oke, silakan, aman. Kalau ada pertanyaan dulu, wow banyak sekali nih dua. Mau mulai dulu? Silakan di, Aldi duluan ya. Ya, sebenarnya saya sederhana aja sih Bu. Tadi penjelasan Ibu tuh menarik sekali kan. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya sejauh mana sih Bu pengaruh budaya patriarki? Kita tahu lah ya, di negara kita kan tidak terlepas dari budaya patriarki gitu. Nah, sejauh mana budaya patriarki ini kemudian mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender itu gitu. Itu dulu Bu, terima kasih. Makasih itu. Langsung Lele. Ya,
Bu, saya Leoni. mau nanya, tadi saya tertarik waktu Ibu menjelaskan kekerasan berbasis gender itu bisa berkaitan dengan ekonomi, misalnya kesempatan kerja. Nah, semisal ada perusahaan, Bu, kadang-kadang kan di rekrutmen perusahaan itu ada prasyarat bahwa posisi ini diperuntukkan hanya untuk laki-laki, tidak boleh untuk perempuan. Misalnya seperti operator, eksavator, dan lain sebagainya. Dan orang selalu berpendapat, yaitu karena secara biologis tubuh perempuan tidak mampu. Nah, ketika ada peraturan yang melarang ini dan tidak memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan satu posisi pekerjaan di perusahaan, apakah kita bisa menyebut itu sebagai kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh pihak swasta atau privat, atau itu sebenarnya bukan kekerasan berbasis gender tetapi hanya diskriminasi gender? Kira-kira menurut Ibu gimana, Bu? Yes, dua pertanyaan. Dua pertanyaan dulu ya, karena ntar jawabannya banyak. Yang pertama adalah seberapa pengaruh budaya patriarki di dalam konteks kekerasan berbasis gender. Sebenarnya pertanyaan ini adalah persoalan di mana itu sangat berpengaruh besar terhadap munculnya sebenarnya kekerasan berbasis gender. Tidak hanya kekerasan berbasis gender, tapi juga sebenarnya diskriminasi. Jadi memang awalnya patriarki patriarkal ini kan sebenarnya berlaku hampir di seluruh dunia. Jadi kalau ngedengerin kuliah yang ketiga di mana feminis legal theory, di mana ada movement atau ada apa namanya gerakan-gerakan sebenarnya feminis. Itu sebenarnya lahirnya karena adanya ketimpangan yang dibuat oleh patriarkal itu sendiri, di mana mendewa-dewakan laki-laki dan itu perempuan menjadi second class. Dan ini sebenarnya udah muncul. Contohnya aja yang paling gampang adalah zaman dulu ya, dulu banget. Yang boleh memilih hanya laki-laki. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat tuh film-film di zaman-zaman dahulu di mana perjuangannya adalah apakah perempuan boleh memilih. Kemudian perempuan hanya nggak boleh memegang jabatan-jabatan tertentu, kayak misalnya lawyer itu nggak boleh perempuan, tapi hanya laki-laki. Nah, jadi ketimpangan-ketimpangan ini sebenarnya dibuat oleh budaya tersebut patriarkal yang sudah diterima dan melembaga sebenarnya di dalam hidup manusia, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia, bahwa kemudian apa namanya movement atau gerakan-gerakan itu kemudian berbeda-beda. Bahwa di Amerika lebih kepada voting, ingat dulu feminis legal theory kan ada 4. Yang pertama persamaan, mereka ingin menyamakan sebenarnya. Kemudian setelah itu dilihat ada generasi yang kedua bahwa oh ternyata nggak selamanya harus sama karena perempuan beda. Ini tadi menjawab pertanyaan Leoni nanti. Perempuan badannya beda, jadi nggak bisa disamain. Karena yang bisa ngelahirin cuma perempuan, jadi nggak bisa sama sepenuhnya. Bahwa dia ada begini, tapi harus disamakan juga. Gini, gimana bentuk-bentuk persamaan itu? Sama tidak berarti sama persis gitu, serupa tapi tidak sama, atau sama tidak perlu harus sama yang sama-sama gitu. Jadi makanya kalau mau dikatakan, jadi jawabannya adalah ya memang apa namanya budaya patriarkal itu sangat dimulai, itu yang justru memulai gerakan feminis dan juga itu yang memprovokasi sebenarnya adanya kekerasan berbasis gender. Itu itu yang pertama. Lalu yang kedua, Leoni, yang kaitannya apa sih bedanya kekerasan berbasis gender sama satu lagi diskriminasi gender? Diskriminasi gender itu sebenarnya bagian dari kekerasan berbasis gender. Kalau mau dilihat kekerasan berbasis gender itu kan sebenarnya berbagai macam degree, dari yang kecil sampai yang besar, gitu kan? Nggak semuanya punya yang relatifnya sama. Jadi kalau mau dilihat bahwa suatu perusahaan tidak memberikan kesempatan yang sama. Yang penting sebenarnya adalah kesempatan yang sama. Bahwa perempuan dikasih kesempatan untuk menjadi misalnya tadi apa namanya pemanen pemanen sawit itu kan pakai obraknya tuh berat sekali ya. Itu apa namanya eh, itu kan berat sekali. Apakah perempuan bisa juga? Harusnya sih ya dicoba aja, kalau memang perempuan bisa ya kenapa enggak gitu. Tapi jangan langsung dibilang bahwa you nggak bisa. Itu bahwa perempuan kemudian difasilitasi, ya memang itu harus difasilitasi karena tidak semua karena perempuan mau nggak mau tadi secara sogi dia memang punya perbedaan dengan laki-laki. Perempuan
bisa melahirkan, laki-laki nggak bisa melahirkan. Gitu. Tapi tidak berarti perempuan nggak bisa sama seperti laki-laki. Itu merupakan feminist legal theory generasi satu. Semua harus equal, sama gitu kan. Uh, bahwa kemudian generasi kedua nggak perlu equal juga, equal dalam beberapa konteks gitu. Itu sih, jadi yang mau saya katakan kalau suatu perusahaan tidak memberikan akses terhadap perempuan, itu juga merupakan kesalahan. Berikan akses, berikan semuanya, lalu biarkan perempuan itu yang memilih juga. Gitu. Akses sebenarnya yang diperlukan. Nggak perlu hasilnya, tapi aksesnya harus dibuka sedapat mungkin, sebanyak mungkin. Gitu. Saya masih ambil 2 pertanyaan lagi, kalau masih ada. Kalau enggak, saya pikir, oh silakan, Mas Budi. Mas Budi masih di mute. Ya, cek. Baik, terima kasih Bu. Sedikit mungkin menyambung pertanyaan yang sebelumnya tadi, jadi terkait patriarki dan juga ini mengenai kekerasan seksual atau maaf, kekerasan berbasis gender gitu. Ini kan erat kaitannya dengan budaya patriarki dan juga feminisme. Sebagaimana kuliah kita di semester 1 kemarin kita sudah membahas tentang feminisme gitu. Eh, yang ingin saya tanyakan gitu. eh, Terkait kekerasan berbasis gender, ini ujung-ujungnya selalu perempuan gitu. Sedangkan kita lihat budaya apa namanya di dunia internasional saat ini, eh, apa namanya kekerasan berbasis gender itu tidak hanya dialami oleh perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa justru laki-laki gitu jarang sekali dianggap atau mengakui diri sebagai korban kekerasan berbasis gender ini, Bu? Menurut Ibu, bagaimana hal ini mempengaruhi respon sosial? Soalnya kan jika kita lihat eh, budaya terkait gender ini tidak sama dengan apa namanya di masa lalu. Kalau di masa lalu gender ini dikaitkan sebagai suatu status biologis gitu. Tapi kalau sekarang saat ini gender itu adalah status sosial, bukan lagi biologis. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, bagaimana menurut Ibu? Iya. Jadi kenapa laki-laki enggak? Kenapa urusannya dengan perempuan? Iya tadi bahwa kekerasan berbasis gender korbannya enggak selalu perempuan, korbannya laki-laki juga. Jadi ini kadang-kadang suka dilupakan memang. Tapi kenapa kemudian larinya ke perempuan? Kenapa kekerasan berbasis gender itu sering sekali diasosiasikan dengan perempuan? Karena itu tadi perempuan itu sudah sekian lama karena laki-laki kan dalam masa patriarkal, dalam kebudayaan patriarkal, di mana perempuan menjadi kelas kedua gitu kan. Nah, walaupun berangsur-angsur itu sudah kemudian sudah mulai hilang, ya nggak hilang selamanya, tapi sudah mulai termodifikasi gitu kan, bukan kekerasan, tapi lebih kepada apa namanya budaya patriarkal. Nah, harapannya budaya patriarkal itu kemudian akan menjadi setara. Itu karena perempuan. Kenapa sering diasosiasikan kepada perempuan? Karena perempuan itu yang sudah begitu lama sekali ditekan dengan adanya patriarkal itu sendiri, dan itu seringkali tanpa kita sadari perempuan sama laki-laki itu terjebak di dalam peran-perannya itu. Oh, ini ibu rumah tangga. Oh, ini nggak ada yang bapak rumah tangga. Sekarang kalau jadi bapak rumah tangga, ngelihatnya ajaib gitu kan. Padahal kenapa juga nggak jadi bapak rumah tangga gitu. Dan banyak perbedaan-perbedaan sebenarnya yang sengaja apa ya, yang dibuat tanpa kita sadari bahwa itu adalah diskriminasi sebenarnya. Kayak misalnya yaitu kepala rumah tangga. Apakah perempuan boleh menjadi kepala rumah tangga? Itu satu. Kemudian terus yang kedua adalah apakah perempuan boleh menjamin suaminya? Itu. Kemudian yang ketiga, apakah perempuan juga tidak ketika pajak kenapa harus uh, dianggap sebagai tidak kawin, seorang diri, gitu kan. Berbeda dengan laki-laki di mana dia bisa menanggung seluruh keluarganya. Nah, yang kayak gitu pembedaan-pembedaan itu sebenarnya yang justru memicu adanya kekerasan berbasis gender nantinya, gitu kan. Di situ sebenarnya asal muasalnya sih, Mas Bud. Jadi bahwa kekerasan berbasis gender tidak hanya tentang perempuan, memang lebih banyak perempuan karena histori, karena juga norma, culture-nya, budayanya, maka pesannya adalah saat ini kita fokusnya kepada perempuan. Tapi kalau di bagian belahan bumi yang lain, itu udah sangat berbeda. Bahkan ada di beberapa negara, itu yang
ceritanya adalah kita harus melindungi laki-laki karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya terbatas untuk laki-laki. Misalnya adalah perawat. Perawat biasanya perempuan. Kalau laki-laki emang kenapa gitu kan? Terus guru TK. Guru TK kenapa harus perempuan? Karena dia keibuan. Kenapa nggak laki-laki? Jangankan itu di manufaktur, yang dipilih biasanya perempuan karena dia lebih jeli. Emang laki-laki nggak bisa jeli? Gitu. Jadi ada juga sebenarnya sudah mulai ke arah itu bahwa laki-laki juga dirugikan di banyak tempat gitu. Itu sih. Jadi bahkan di beberapa negara itu sudah mengatakan bahwa kalau gitu cuti melahirkan jangan cuma perempuan, laki-laki juga dong. Masa nggak dapet? Bukannya saya juga pengen supaya saya bisa cuti melahirkan laki-laki sehingga dia bisa deket dengan anaknya. Bisa juga gitu kan. Jadi persamaan itu sebenarnya. Tapi di Indonesia kan masih pada anggapan bahwa perempuan belum kepada satu keluarga, sebagai satu keluarga gitu. Nah, itu mungkin ada salah satu disertasi juga masih ditulis, itu juga mengatakan bahwa cuti melahirkan untuk para ayah gitu. Itu sih jadi memang sekarang lebih banyak kepada perempuannya daripada kepada laki-laki dalam konteks Indonesia karena patriarkalnya sangat kencang dan juga kadang-kadang diasosiasikan tadi seperti LGBT, kelompok rentan, dan juga kepada anak-anak. Tapi jangan lupa bahwa gender itu juga kaitannya dengan laki-laki. Gitu. Gitu ya. Jadi sebagai kelanjutan nih nanti kita akan ada tugas. Nah, tugasnya ini adalah nanti saya bisa share screen sebentar kaitannya dengan tugas adalah ini, mencari putusan terkait dengan kekerasan berbasis gender, kemudian menganalisa, dan dengan bobot penilaian 20%. Kira-kira itu dulu sampai sini. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan lebih lanjut, kita lanjutkan minggu depan. Demikian. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Demikianlah contoh pengajaran mengenai mata kuliah HAM dan gender sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, terutama bidang pengajaran. Untuk itu, saya Patricia Renwigati akan undur diri dan sampai jumpa di pengajaran selanjutnya.